Bapak Ibu sekalian, disampaikan oleh mufassir, saya bacakan, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fi idhari a'malil kufri. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang dimulai dengan an-nida, seruan, yaitu dengan ya ayyuha. Tapi seruan ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tugasnya satu, tablighur risalah. Jadi Rasul itu menyampaikan risalah. Okay. Jadi tablighur risalah itu tugas Rasul. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad. Jadi Rasul itu hanya memberikan bimbingan. Adapun hidayatut taufik, seseorang kemudian mendapatkan petunjuk Allah, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di Rasul adalah tablighur risalah dan hidayatul irsyad, menyampaikan risalah, dan kemudian yang kedua adalah memberikan bimbingan, hidayatul irsyad. Semangat Rasul untuk tablighur risalah dan hidayatul irsyad ini luar biasa. Ya, luar biasa semangat Rasulullah SAW. Dan itu terlihat banyak sekali kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang sejarah yang disampaikan oleh para sejarawan tentang hidayatul irsyad itu. Bahkan dalam beberapa momen Rasulullah menggunakan momen-momen untuk hidayatul irsyad. Salah satunya di masa jahiliyah itu ada pelaksanaan namanya al-hajju di masa jahiliyah. Cuman haji yang dilakukan oleh musyrikin itu yatufu bil baiti uryanan. Mereka melakukan tawaf di Baitullah tetapi dengan telanjang. Itu mereka. Ya. Dan kesempatan ini dilakukan oleh siapapun, termasuk yang kemudian dilakukan oleh kaum yang ada dari penduduk Madinah, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Ini mereka menunaikan juga, tapi dengan konsep ibadah ala mereka. Ketika Rasulullah mendapati kesempatan ini, Rasulullah menemui tokoh Aus dan Khazraj yang kemudian terjadi istilahnya Bayatul Aqabah. Jadi kesempatan digunakan oleh Rasul momen-momen itu untuk menyampaikan risalah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yahzunkal ladzina yusari'una fi idhari a'malil kufri liyaghidhuka minal munafiqin. La yahzunka, jangan sampai semangat untuk tablighur risalah wa hidayatul irsyad ini kemudian Rasulullah sedih. Jadi la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, orang-orang yang musara'ah alal kufri, jangan menjadi sebab engkau bersedih. Siapa yusari'una fil kufri itu? Ya. Siapa orang-orang yang yusari'una fil kufri? Mereka yang bersegera untuk berlomba-lomba, ya, yusari'una fil kufri. Respon cepat dalam kekufuran.
Orang-orang yang mempunyai respon cepat dalam kekufuran jangan membuat engkau bersedih. Begitu. Berarti ada yang ayat ini memberikan isyarat, ada yang yusari'una fil iman. Gitu. Jadi kalau Allah memberikan informasi alladzina yusari'una fil kufr, ada orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, responnya cepat. Ada yang berarti memberikan isyarat, ada yang yusari'una fil iman, ada yang melakukan respon cepat untuk beriman. Orang-orang yang yusari'una fil kufri jangan membuat engkau sedih, wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina qalu amanna bi afwahihim. Jadi yang pertama, orang yang mengatakan amanna tapi hanya bi afwahihim. Kami beriman tapi hanya lisannya saja. Walam tu'min qulubuhum, hatinya tidak. Walam tu'min qulubuhum, hatinya tidak beriman, hanya lisan saja. Bahasa kerennya munafik. Okay. Jadi berarti ada yang menyatakan iman secara lisan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sering saya sampaikan, iman itu harus mencakup 3 hal. Gitu. Harus ada ikrar bil lisan, gitu kan? Yang kedua harus ada at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati, dan yang ketiga harus ada amal bil jawarih, bukti, membuktikan iman dan keyakinannya dengan amal kebaikan. Jadi kalau ikrar saja belum dikatakan sebagai mukmin, gitu. Ini kan mereka mengatakan amanah, begitu. Jadi kalau hanya ikrar saja belum, harus ada at-tasdiq, menjadi sebuah keyakinan, diyakini. Tapi apa cukup? Belum, harus ada al-amal bil jawarih, dibuktikan. Karena itu iman diistilahkan dengan yazidu wa yangkus. Iman itu mengalami fluktuasi, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yeah. Kalau di sini insya Allah sedang naik. Yeah. Tapi kalau di pasar, itu ujian. Yeah. Ketika di pasar, di area aktivitas kita bekerja, disitulah ujian keimanan kita sedang naik atau sedang turun. Yeah. Apalagi pemegang proyek, itu. Yeah. Ini juga ujian. Apakah imannya sedang naik atau sedang turun? Ya, jadi ujiannya di situ. Nah, yang kedua, termasuk yang tidak boleh Rasulullah bersedih kepada orang-orang yang yusari'una fil kufri. Siapa mereka? Wa minal ladzina hadu. Jadi wa minal ladzina hadu, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah. Jadi kalau di sini penjelasan alladzina yusari'una fi izhari a'malil kufri liyaghidzuka minal munafikin. Jadi yang pertama dari kalangan munafik. Siapa mereka? Alladzina yuzhirunal iman. Munafik ini menunjukkan izharul iman. Menampakkan sisi keimanan,
Kemudian wayubtinunal kufra, berarti ibtanul kufri. Karena itu bahasa Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah terkait orang munafik itu wa huwa aladul khisam. Mereka ini permusuhannya terhadap Islam sangat sengit. Jadi kalau bahasa Al-Qur'an aladul khisam, memusuhi Islam itu luar biasa. Karena kenapa? Dia menampakkan iman, tapi sesungguhnya menyembunyikan kekufuran. Dia tidak beriman, kufur, tapi syiar-syiar Islam dia tunjukkan. Karena itu bahasa Al-Quran wa huwa aladul khisam. Itu kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 207 kalau nggak salah ya. Coba sebentar. Ada yang ingat kira-kira? Nggih. Iya, wa minan nasi mayyashtari. Bukan. Sebentar. Wa huwa aladul khisam. Saya baru kemarin saya kaji hari Rabu. Ada yang ketemu ayatnya? 204 nggih. Nggih. Betul. Wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia may yujibu qauluhu fil hayatid dunya. Ungkapannya, tutur katanya membuat kita takjub. Jadi Masya Allah begini, TOP gitu, top, nggih. Tapi TOP itu bukan merek nggih, bukan. Top kalau dia berbicara. Bahkan wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia bersumpah, saya ini wallahi saya beriman. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Bersumpah atas nama Allah. Padahal apa kata Allah? Wa huwa aladul khisam. Padahal yang bersangkutan sangat memusuhi Islam. Apa buktinya? Wa idza tawalla, kalau dia sudah berpaling dari komunitas muslim, sa'afil ardi, dia melakukan di muka bumi, liyufsida fiha, membuat kerusakan, wa yuhlikal harth, merusak tanaman, wan nasl, keturunan. Padahal kata Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillah, kalau diingatkan bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhatul izzatu bil itsm, bangganya dengan perbuatan dosa dia tunjukkan. Wal iyadzu billah. Karena itu kata Allah, fahasbuhu jahannam, cukup tempat kembalinya neraka jahanam, wala bi'sal mihad, sungguh itu adalah tempat-tempat yang buruk yang Allah janjikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah untuk tidak bersedih mensikapi orang-orang yang responnya cepat dalam kekufuran, yang mereka itu satu dari kalangan orang-orang munafik, yaitu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Dan yang kedua, atau dalam bahasa singkatnya munafik itu izharul iman wa ibtanul kufri. Karenanya mereka dikatakan aladul khisam, wal iyadzu billah. Ngeri, Pak. Gitu. Wa minal ladzina hadu. Nah, di sini lanjutan ayat dari orang kalangan Yahudi.
wala yahzunkal yahudu, kata Allah dalam tafsirnya, dan jangan sampai orang-orang Yahudi membuat engkau sedih. Siapa mereka? Alladzina yusghawna lil kadhib, yaitu mereka-mereka yang menebarkan hoax, isghaul kadhib. Jadi suka bohong. Yusghawnal kadhiba kibaruhum. Ya. Jadi ini menebarkan berita-berita bohong tentang Rasul. Dalam hal ini apa? Mereka sesungguhnya mengingkari nubuwati Nabi Muhammad SAW alaihi salatu wassalam. Jadi mereka itu menolak kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna li atba'ihim muqallidina li zu'amaihim alladzina lam ya'tuka i'radan minhum anka. Mereka melakukan ini memberikan berita bohong dan sejenisnya, itu mengikuti jejak nenek moyang mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Kemudian yang kedua, kata Allah, karakter Yahudi itu yuharrifunal kalimah. Apa maksudnya? Ai yubaddiluna kalamallah fit Taurat bima yuwafiqu ahwa'ahum. Jadi merubah apa yang ada di dalam Taurat sekedar mengikuti ahwa'ihim, hawa nafsu mereka. Ini karakter mereka. Kemudian yaquluna li atba'ihim, kemudian mereka, siapa ini? Yahud, alladzina hadu, in utitum hadza, penjelasannya in yaquluna lihat in wafaqa hukma Muhammadin ahwa'akum fattabi'u. Jadi kalau Rasulullah SAW, hukum yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam selaras dengan hawa nafsu mereka, para tokoh agamanya mengatakan terima. Kalau ketetapan Rasulullah SAW sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Wa in khalafaha fahdharu minhu. Tapi kalau wa illam tu'tahu, kalau hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau yang disampaikan Rasulullah SAW tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, fahdharu, tinggalkan. Jadi artinya ya saenae dewe kardiman nggih. Kemudian di sini Allah mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum saya menjelaskan Allah mengingatkan Rasulullah SAW, saya ingin menyampaikan Bapak sekalian bahwa ada dakwah Islam. Ya, ini kan memberikan informasi kepada kita bahwa dakwah Islam itu berhadapan, atau dakwah kebenaran yang disampaikan itu berhadapan dengan dua kekuatan.
kekuatan pertama adalah kekuatan kelompok yang menunjukkan seakan-akan dia muslim padahal dia membenci terhadap agama Islam. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'an, amanna biafwahihim walam tu'min qulubuhum. Itu. Yang kedua, ada kelompok-kelompok yang berbeda yang mereka selalu menebarkan kebohongan terhadap syiar-syiar Islam. Apa itu yang dimaksudkan di sini? Mengingkari kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri yang kelompok yang kedua ini suka merubah keyakinan yang mereka yakini. Jadi alias ingin yang selaras dengan mereka. Nah, tetapi adanya dua kekuatan semacam itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita, jangan bersedih. Kita tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Kenapa? Di sini Allah menyatakan, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah dia menjadi sumber fitnah, maka kita pun tidak akan mampu merubah. Tapi kewenangannya menjadi kewenangan siapa? Allah. Begitu. Jadi kita tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, begitu kan? Kenapa? Allah yang nanti menjanjikan. Coba jenengan cermati disandar dengan surat An-Nur ayat 55. Oke, coba jenengan cermati di surat An-Nur surat ke-24 ayat yang ke-55. Oke, apa kata Allah? Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Jadi Bapak sekalian, ini ayatnya. An-Nur ayat 55. Makanya kita tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Oke, tidak perlu khawatir. Wa'adallahu alladzina amanu. Allah menjanjikan kepada siapa? Satu, alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Minkum. Terus yang kedua, apa cukup mereka mengikrarkan iman? Boten. Wa amilus shalihat. Amilu as-salihat. Terus berbuat, terus berbenah. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan orang mukmin dan orang yang beramal saleh. Jadi orang mukmin yang beramal saleh itu Allah akan jadikan apa? Khalifah fil ard. Jadi janji Allah itu satu, al-khalifah fil ard. Allah jadikan pemimpin. Yeah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah sudah pernah menjanjikan mereka sebagai pemimpin sebelum kita. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Jadi Allah akan tamkinullah lihadzal din. Allah akan tetap mengokohkan agama ini. Tamkinullah lihadzal din. Allah akan tetap mengokohkan. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian ada janji al-amnu. Allah akan menjanjikan rasa aman. Tapi apa syaratnya? Nah ini, ya budunani, berarti tahqiqul ubudiyah lillah, memastikan penghambaan dan peribadatan itu hanya untuk Allah. Sudah. La yusyriku nabi syai'ah. Yang kedua berarti ada
billah, tidak mensekutukan Allah. Selesai, Pak. Karena itu tidak perlu kita bersedih. Allah ingatkan kepada Rasul, Allah hibur, termasuk kepada kita. Ya. Kenapa? Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Kalau memang mereka itu adalah orang yang Allah kehendaki untuk menghadirkan fitnah bagi kita, falan tamlika, kita tidak akan mampu merubah, tidak akan mampu melawan. Kenapa? Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Karena Allah tidak ingin membersihkan hati mereka dari memusuhi agama Allah. Begitu. Karena itu janji Allah, lahum fid dunya khizyun. Di dunia nanti juga mendapatkan kehinaan. Ya, konon ceritanya Mustafa Kamal Ataturk, ketika proses pemakaman itu ditolak oleh buminya menolak, Pak, sampai kemudian dikasih batu-batu besar, begitu. Itu di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Di akhirat siksaannya akan besar. Karena itu kita tidak perlu bersedih. Ayat ini informasi kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW. Berarti berlaku juga kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan dalam surat An-Nur, alladzina amanu, janji Allah kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, janji Allah kepada orang yang beramal saleh. Jadi tinggal bagaimana kita mewujudkan menjadi pribadi mukmin yang beramal saleh. Sudah, kepemimpinan itu Allah akan hadirkan. Jadi ketika berbuat, kita ambil contoh, Pak. Kita ambil contoh sederhana, Misal ini, misal kita tinggal di satu daerah, tinggal di satu daerah, tinggal di sini. Di sini aktivitas ibadah kebaikan misal itu ditentang oleh tokoh-tokoh, misal ini ya, menentang. Artinya tidak menginginkan syiar-syiar Islam itu terjadi, misal. Maka kemudian kita harus apakah fokus kepada mereka? Tidak. Anak keturunannya. Jangan lihat Rasulullah SAW. Kan di sana ada Abu Lahab, gitu. Ada Abu Jahal, pokoknya yang memusuhi ini. Siapa yang direkrut Rasulullah SAW? Anak-anak muda, gitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di sana ada Usamah, gitu, bin Zaid, ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di masa Khalifah Umar kan usianya baru 23. Di masa Khalifah Umar 23 tahun. Usamah di masa Khalifah Abu Bakar usia 17. Gitu. Ini 23 tahun, ini 17 di masa Abu Bakar. Lah, Abu Bakar kan memerintah 11 sampai 13. Abu Umar 13 sampai 23. Ini usia 23 menjadi mustasyar. Kenapa mustasyar itu ya? Dewan penasehat, staf ahli
Usianya baru 23. Apa Rasulullah fokus pada Abu Lahab, Abu Jahal? Sudah mereka itu. Usama 17 tahun diangkat sebagai panglima perang. Jadi berarti tidak usah fokus kepada, sudah tinggal komunikasi kita secara duniawi selesai. Tapi kita fokus melakukan pembinaan kepada generasi di bawahnya. Kenapa? Karena mereka yang akan melanjutkan kita. Jadi kepada anak-anak pendidikan itu. Nah, cuman orientasi orang tua dalam hal ini terkadang beragam, gitu. Orientasi orang tua. Coba rata-rata anak kecil itu, nanti cita-citamu jadi apa, nak? 1, dokter, nggih. Ada yang jadi presiden, nggih. Ada lagi, apa Pak? Cita-cita? Pokoknya macam-macam. Kenapa? Kenapa kemudian ya orientasi boleh, dokter yang hafal Quran, mantap, gitu, beraktivitas dakwah. Presiden yang hafal Quran, begitu, tidak ada masalah. Menjadi TNI yang hafal Quran, boleh. Cuman rata-rata kenapa terjadi orientasi di sini? Rata-rata terbentuk pola pikir kita, orang sukses itu siapa? Yang banyak harta, gitu. Ini orientasinya yang harus kita rubah, mindset kita berpikir, gitu kan? Mestinya orientasinya adalah bagaimana menjadikan orang yang bermanfaat, gitu. Karena itu bahasanya khairun nas, anfa'uhum linnas. Itu konsepnya. Bagaimana pokoknya memberikan manfaat. Apakah itu jadi dokter, jadi presiden, atau jadi ketua RT, tidak ada masalah. Tapi semangatnya adalah khairun nas. Anfa'uhum linnas ini orientasinya adalah akhirat. Kenapa? Wal akhiratu khairul lakam. Ya, akhirat itu lebih. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi yang terjadi lebih berorientasi kepada dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di sini orientasi. Makanya memang sejak awal itu. Untuk apa? Ya nanti generasi ini kita hanya menanam, kita rawat, kan ngoten. Panennya kapan? Ya enggak tahu. Kapan ini janji Allah terwujud? Kita enggak tahu. Yang jelas, malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, Allah itu menilai kinerja kita, menilai usaha kita untuk berperan menjadi khairun nas. Jadi semangat kita adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain di mana saja kita berada, tapi orientasi ketika memberikan manfaat adalah al-akhirah. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-41 yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Yeah. Pertama, kiatnya, konsep atau cara atau kiat menuju itu, mewujudkan menjadi generasi mukmin yang beramal soleh. Ya. Bagaimana ini? Kalau kita mencermati sejarah,
Saya coba lihat beberapa kisah-kisah sejarah itu. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat itu melalui gharsul iman, menanamkan nilai-nilai iman. Menanamkan iman. Mulai anak kita yang masih kecil-kecil, gharsul imani. Coba jenengan cermati pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil saat itu. Ya ghulam, samillah. Jadi ketika mau memulai aktivitas, mulailah dengan menyebut nama Allah. Melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Samillah. Begitu kan? Kemudian pesan berikutnya, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah, Allah menjagamu. Berarti kan tidak perlu dijaga. Artinya menanamkan kepada anak hak-hak Allah itu ditunaikan. Apa haknya Allah? Hadis Mu'ad. Mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Ini dimulai dari situ. Menanamkan nilai-nilai iman, tauhid itu kepada anak-anak kita. Jadi setiap aktivitas itu adalah komunikasi dengan Allah. Kalau saya mencermati samillah, itu artinya libatkanlah Allah dalam aktivitas kalian. Oke, coba kita baru bangun tidur aja pertama kali langsung alhamdulillahilladzi ahyana, kan melibatkan Allah. Allah yang menghidupkan kita setelah kita diistirahatkan oleh Allah. Gitu. Kemudian setelah itu berwudu disuruh membaca basmalah, samillah. Selesai berwudu berdoa. Di situ menyebut nama Allah. Begitu. Jadi subhanallah, menanamkan nilai ini harus menjadi sebuah keharusan. Nah, kalau sudah gharsul iman, kemudian ditambahkan berikutnya pengetahuan. Kalau para sahabat itu, kami tidak pernah belajar lebih dari 10 ayat sampai kami betul-betul mengamalkan dan faham dan mengamalkan. Itu makanya kita seminggu paling 1-2 ayat gitu. Itu subhanallah, gharsul iman. Yang kedua, kalau kita cermati kehidupan para generasi salaf, itu mengenalkan sejarah, at-ta'arruf bitawarikh bisirah, mengenalkan at-ta'rif bisirah, mengenalkan sirah. Kata Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, apa kata beliau? Dia mengatakan, ayah-ayah kami itu mengajarkan kami tentang sejarah. Jadi ta'allamna maghazi wasyar. Kami belajar bagaimana Rasulullah dan para sahabat, orang-orang tua kami berjuang, dan kami belajar sejarah. Artinya mengenal sejarah dimulai dari mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita sekarang itu lebih senang drakor, drama Korea. Nggih. Terus sinetronnya layang-layang putus. Nggih, saya alhamdulillah tidak pernah nonton. Dan memang tidak ada TV dan lainnya, saya tidak mungkin nonton. Putus. Jadi mestinya mengenalkan sejarah. Lah, sejarah yang dikenalkan kepada kita rata-rata mengenalkan hari Senin Rasulullah dilahirkan. Terus begitu. Bagaimana perjuangan beliau? Tidak banyak. Nggih, begitu. Nggih, jadi harus menyeluruh. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Ustaz membangun kaum muda yang memiliki militansi gitu? Nggih, ya ini. Itu kan tidak mudah Ustaz. Oh, nggih, betul. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid dengan lurus, itu gesekan apa aja Ustaz? Loh, nggih, Pak. Makanya ditangkapi di luar. loh, boten. Tinggal bagaimana kita menyampaikan. Bagaimana kita menyampaikan gharsul akidah itu dengan benar. Insya Allah enggak, Pak. Ditanamkan nilai-nilai itu dengan benar. Coba mulai sudah di rumah kita, wis anak-anak kita ketika mau makan, ayo samillah, itu
Enggak. Makanya kan dalam menanamkan akidah itu ada istilahnya fiqhul aulawiyat. Ada skala prioritas, Pak. Apa yang harus kita tanamkan lebih dulu? Skala prioritas. Ya. Jadi semuanya, dan kemudian kita harus paham tulut zaman. Waktu itu butuh waktu panjang, Pak. Untuk menanamkan nilai itu butuh waktu panjang. Terus yang kedua, bud'ul marahil. Tahapannya itu pelan. Jadi di sini. Makanya semangatnya, ini kan repot kita itu, yang sering menanamkan nilai-nilai sifat-sifat Allah di dalam anak belum, sudah diajari al-wala wal bara'. Wah, sudah jelas. Belum paham terus ajarkan seperti itu. Gitu. Ya. Cukup nggih Bapak Ibu sekalian karena sudah jam 6 kurang seperempat. Nggih. Salam. Memajang mutu. Oh, nggih. Pertama, saya jawab secara umum. Hadis Rasulullah SAW itu, Ibunda Aisyah itu masang korden, Pak. Di korden rumahnya itu, di korden itu ada gambar makhluk bernyawa. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak masuk rumah, tidak mau masuk rumah. Kemudian Rasulullah minta Ibunda Aisyah melepas. Baru kemudian Rasulullah masuk. Dalam hadis Bukhari itu dikatakan, innal malaikata la yadkhulunal buyut fiha suwar. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di situ banyak gambar. Suwar di situ sebagian ulama memahami ada patung. Tapi ada juga memahami di antara ulama suwar itu gambar-gambar yang bernyawa. Melihat kejadian itu. Jadi terjadi khilaf. Bukan berarti, tapi malaikat yang dimaksudkan itu apa? Malaikat rahmat. Begitu nggih. Kalau malaikat mau tetap masuk, Pak. Tetap masuk. Maksud saya dalam konteks ini memang terjadi perbedaan di antara ulama apakah yang dimaksudkan suar itu. Nggih. Gambar itu seperti apa? Kalau saran saya ya al-khuruj minal khilaf aula. Apa itu? Enggak usah dipasang. Itu lebih enak. Ngaten mawon. Nggih. Nggih. Terus kata tadi Ustaz bilang kalau ada tahapan-tahapan, kapan kita mau mulai belajar al-wala wal bara'? Nggih, kan ngeten Bu. Untuk anak-anak kan berbeda kita mengajarkan. Nggih, Pak. Sampai mereka sudah internalisasi nilai-nilai iman. Gitu. Baru kemudian mereka paham, diajarkan. Lah untuk kita orang tua, itu kadang kita yang sudah dewasa, itu kan kita harus memahami dulu makna syahadatain. Nggih. Ini dipahami. Ada tahapan baru kemudian nanti kita membahas tentang al-wala wal bara'. Jangan wala bara' dulu baru kemudian memaknai syahadatain. Jadi semuanya ada tahapan dan insya Allah perlahan tapi pasti. Kecuali kalau ada klasikal, itu jelas enak kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Hadirnya kita dalam majelis ilmu Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah, anak dan cucu yang Allah titipkan pada kita menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat. Keluarga kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah hadirkan rizki yang terbaik untuk kita. Rizki itu menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita rizki yang menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pak Tambi ada minuman spesial. Salam. Oh, nggak